Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali rasanya kita semua ada dalam keadaan sehat. Insya Allah dalam keadaan yang juga diberkahi terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa berjumpa kembali, belajar bersama di Memahami Islam bersama Muhammad Quraisy Shihab. Hari ini kita akan mendiskusikan tema yang berulang kali sebetulnya ditanyakan oleh penonton setia dari program Memahami Islam. Soal takdir, bagaimana memaknai takdir. Percakapan seperti, aduh ini memang sudah nasibku gitu ya, ini takdir Allah. Itu sesuatu yang umum sekali terjadi, baik dalam kondisi gembira maupun dalam kondisi sedang kesusahan. Tetapi belum tentu kita semua paham sebetulnya apa artinya. Atau jangan-jangan ada sejarah tertentu yang juga penting kita pelajari dan pandangan ulama maupun tuntunan Al-Quran soal ini. Silahkan Abi diuraikan untuk kami. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ada dua kata, banyak sekali definisi yang bisa kita kemukakan. Tapi secara umum orang sering mengaitkan qada dan qadar. Yes. Salah satu maknanya, qada itu adalah pengetahuan Tuhan tentang segala sesuatu yang telah, yang sedang, dan akan terjadi. Itu qada Tuhan. Nah, takdir adalah pengetahuan Tuhan tentang terjadinya sesuatu sesuai dengan qadanya. Ya tahu? Nah, sekarang takdir apa? Takdir itu terambil dari kadar. Berapa kadarnya ini? Bisa ukuran beratnya. Berapa kadar kekuatannya? Kadar itu ukuran. Segala sesuatu Allah telah beri ukuran-ukurannya. Alam raya diberi ukuran. Hari ini matahari terbit jam sekian, menit sekian, detik sekian. Ada ukurannya. Dia tidak bisa berubah dari ukuran itu. Manusia juga diberi takdir. Tetapi takdir manusia itu ada dua macam. Ada takdir yang dia tidak bisa menghindar darinya. Ada takdir yang dia bisa berusaha untuk menghindarinya, dan ketika dia menghindar dari situ ke tempat yang lain itu juga adalah takdir. Itu takdir. Nah, sekarang begini, sebenarnya apa yang kita kemukakan ini itu sebagian dari apa yang diuraikan oleh ulama. Ada uraian lain yang bermacam-macam. Karena memang persoalan takdir ini persoalan yang sudah dibahas bukan saja dalam ajaran Islam sejak Nabi Muhammad, tapi jauh sebelumnya di kalangan filosof Yunani pun mereka itu sudah membahas apa yang kita namai takdir ini. Nah, tetapi anehnya sejak dulu sampai sekarang dan diduga keras sampai akan datang tidak ada kesepakatan makna tentang takdir. Karena itu pada zaman Nabi melarang kita membahas takdir. Tidak usah bahas. Lakukan saja apa yang bisa engkau lakukan. Berpindahlah, berusahalah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kalau di sini kamu anggap takdir tidak menyenangkan kamu, pindah ke tempat lain, masih ada takdir. Itu sebabnya Sayyidina Umar waktu akan berangkat ke Syam, ke daerah Lebanon, Syria dan sebagainya itu, beliau mendengar ada wabah. Maka beliau berkata, saya tidak jadi berangkat. Maka orang berkata, kamu lari dari takdir wahai Umar? Ya, saya menghindar dari takdir menuju takdir yang lain. Sayyidina Ali bersandar di pohon. Tiba-tiba ada orang berkata, wah itu pohon rapuh, bisa jatuh. Sayyidina Ali pindah, bertanya, kamu lari dari takdir wahai? Ya, saya lari dari takdir ke takdir yang lain. Jadi kalau manusia bisa berupaya. Nah, Nabi SAW dan sahabat-sahabat beliau tidak membahas apa itu takdir
tetapi mereka memahaminya dengan berusaha sekuat tenaga untuk meraih yang terbaik, dan setelah berusaha tetapi gagal dalam usahanya, baru mereka berkata ini takdir Tuhan. Jadi itu sebetulnya pesan utamanya gitu ya. Jadi pada saat Nabi mengatakan jangan membahas, itu sebetulnya untuk menghindari mungkin manusia berputus asa dan menekankan pada pentingnya usaha pada saat memanai takdir. Dan kita berhenti sejenak di pesan ini, teman-teman. Ada jeda berikut, tetapi jangan kemana-mana, tetap di Memahami Islam bersama Muhammad Quraish Shihab. Kita tidak bertanggung jawab atas denyut jantung kita. Tetapi saya bisa memilih antara teh, kopi, dan minuman keras. Atau air putih lebih sehat. Oke. Kalau air putih, teh, kopi, air putih itu semuanya halal. Betul. Ya. Tapi kalau Anda pilih ini, nah di sini Anda berdosa, Anda bertanggung jawab, di sini Anda tidak berdosa. Betul. Terima kasih masih bersama kami di Memahami Islam bersama Muhammad Quraish Shihab. Salah satu upaya kita dalam memahami Islam adalah diskusi tentang memaknai takdir hari ini. Tetapi yang menarik tadi Abi menegaskan bahwa di masa Nabi itu sebetulnya tidak ada yang membahas detail tentang takdir gitu ya. Nah, kapan jadi mulai ada pembahasan ini dan kenapa, dan kemudian pandangan-pandangan ulama sesudahnya itu sebetulnya seperti apa yang bisa jadi tuntunan kita? Sebelum Abi sampai ke sana, Abi mau beri contoh dulu supaya tidak salah paham orang. Bola karet itu ada takdirnya. Betul. Kalau Anda melempar dengan keras ke tembok, dia akan memantul. Tapi kadarnya tidak mungkin sampai 1000 kilometer. Karena ada batasan dari ada batasan. Kalau Anda melempar dengan lemah, dia akan memantul sedikit. Nah, takdir manusia begitu. Anda dituntut untuk berusaha sekuat tenaga. Tapi yakinlah bahwa apa yang Anda raih tidak bisa melebihi takdir Anda. Tetapi kalau Anda tidak berusaha sekuat tenaga, Anda hanya dapat di depan. Itu takdir. Nah, sekarang begini. Nah, itulah yang difahami oleh sahabat. Itulah yang ingin ditekankan oleh Nabi. Tidak usah bahas artinya. Pokoknya kerja sekuat kemampuan. Kalau sudah sekuat kemampuan dan tidak berhasil, katakanlah bahwa ini memang sudah ketetapan Allah dan inilah yang terbaik. Nah, sewaktu terjadi gejolak politik, ada penguasa-penguasa ketika itu yang melakukan kezaliman. Maka mulailah agama soal takdir dijadikan dalih. Muawiyah dikatakan mengirim surat kepada sahabat-sahabat Nabi di Medina, bertanya, apa doa Nabi setiap selesai sholat? Maka disampaikanlah, dan doa itu kita masih baca sekarang. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau beri. Tidak dapat juga seseorang memperoleh apa yang Engkau tidak akan beri. Tidak berguna siapapun, kekuasaan siapapun, harta siapapun, kekuatan siapapun, karena semua bersumber dari Allah. Ini dipopulerkan dalam masyarakat sambil berkata, apa yang terjadi dari kezaliman-kezaliman yang kalian tuduh kezaliman, itu sebenarnya dikehendaki Tuhan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ketika itu ada orang-orang yang sangat faham agama dan tulus beragama, kemudian menolak faham itu, tetapi mengucapkan satu kalimat yang karena emosi mengucapkannya dan difahami secara salah faham, lahirlah kata tidak ada takdir. Miskonsepsi jadi bikin salah paham.
Tidak ada takdir, itu salah, itu penguasa berkata ini semua sudah ditakdirkan Tuhan. Tidak ada takdir. Tidak ada itu yang berkata bahwa Tuhan sudah tahu dan ini segala. Mereka menolak itu. Yang ini menafikan tidak ada takdir. Yang lain berkata, lahir, yang lain-lain. Itu sebenarnya takdir. Semua sudah ditentukan Tuhan. Lahirlah faham Qadariyah dan lahirlah faham yang lain yang bertolak belakang dengan ini. Itu anak itu. Jadi ada yang percaya, tadi yang Qadariyah, manusia menentukan usaha sendiri. Ada lagi pandangan lain, Jabariyah, manusia itu terpaksa seolah-olah tidak punya kuasa terhadap diri. Diibaratkan seperti daun, kemana angin berhembus dia akan ikut. Nah, tentu saja kedua faham ini dapat dinilai faham yang ekstrim kiri dan kanan. Betul. Islam itu adalah agama moderasi. Maka lahirlah ulama-ulama, dan ini yang dianut oleh faham Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang dinamakan memang ada yang sudah ditentukan Tuhan, ada juga yang dapat diusahakan oleh manusia. Dan yang bisa diusahakan ini adalah yang kita diminta bertanggung jawab terhadapnya. Nah, itulah yang akan itu namanya kasab. Kita tidak bertanggung jawab atas denyut jantung kita. Tetapi saya bisa memilih antara teh, kopi, dan minuman keras. Atau air putih lebih sehat. Oke. Kalau air putih, teh, kopi, air putih itu semuanya halal. Betul. Ya. Tapi kalau Anda pilih ini, nah di sini Anda berdosa, Anda bertanggung jawab, di sini Anda tidak berdosa. Betul. Jadi menjadikan kita tetap percaya takdir, bahwa itu takdir Tuhan, tapi dalamnya saat yang sama kita percaya bahwa ada pilihan-pilihan yang dapat kita lakukan, dan kalau pilihan itu telah kita usahakan dan gagal, disitulah baru kita berkata takdir Tuhan, Tuhan Maha Mengetahui, Tuhan Maha Bijaksana, dan ini saya terima dengan legowo. Dan ini yang paling dicontohkan oleh Nabi sebetulnya, bahwa berserah diri kepada Allah. Berserah diri setelah berusaha. Berserah diri kepada Allah setelah berupaya maksimal. Tadi ingat bola tadi teman-teman, kita lempar sekuat mungkin gitu ya, tetapi ada batasan-batasan yang kemudian menjadi ketentuan Allah. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan terus, dan masih ada pembahasan. Jangan kemana-mana, tetap di Memahami Islam bersama Muhammad Quraish Shihab. Saksikan dulu jeda berikut ini. Kita menerimanya tidak menggerutu. Boleh lebih sedikit nggak? Oke lah, ya, semakin mantap gimana, semakin tidak menggerutu. Ya toh? Jadi jangan berkata, katakanlah dia meninggal, seandainya dulu dia begini. Masih di Memahami Islam bersama Muhammad Quraish Shihab, bersama saya Najla Shihab, dan ini ada pertanyaan yang sering sekali diajukan, termasuk Ella sendiri kadang-kadang masih mempertanyakan. Jadi tadi Abi sudah bilang ada takdir Allah, tetapi juga ada usaha yang kita lakukan gitu ya. Tetapi pada saat menghadapinya itu tetap saja untuk rela 100% kadang-kadang sulit, Bi. Bagaimana sesungguhnya panduan Al-Quran, bagaimana teladan Nabi Muhammad pada saat kita bicara sikap manusia untuk menghadapi takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu maha baik. Di sisi lain, kita harus sadar bahwa pengetahuan kita itu terbatas. Karena itu, Al-Quran mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kamu tidak senang pada sesuatu, padahal itu baik buat kamu. Demikian juga sebaliknya. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Sekian banyak persoalan yang tadinya kita anggap buruk, tapi ternyata kemudian justru itu baik. Ada hikmahnya. Ada gitu. Hikmah. Nah, itu satu tuh. Nah, yang kedua yang kita ingin garis bawahi, bahwa
usaha itu bisa bermacam-macam. Salah satu bentuk usaha itu adalah doa. Karena itu ada ungkapan, tidak ada yang bisa membatalkan qada Tuhan, takdir Tuhan, kecuali doa. Kita diperintahkan Allah untuk berdoa. Ketika Anda berdoa, sebenarnya Anda menanamkan optimisme di dalam hati Anda. Terlepas apa doanya diterima atau tidak diterima, optimisme itu sudah ada. Sehingga dengan berdoa, Anda sudah beruntung satu sisi, hidup dalam optimisme. Betul. Dan menambah keyakinan tadi bahwa Allah itu maha baik, maha mendengarkan doa. Ya kan? Jadi jangan pernah melihat takdir kalau Anda anggap buruk, bahwa itu pasti akibatnya buruk. Terlalu banyak contoh dalam kehidupan kita yang menunjukkan bahwa apa yang kita anggap buruk justru itu jalan untuk mencapai kebaikan. Betul. Ya kan? Betul. Ada yang juga istilah takdir mubram katanya, yang tidak dapat diubah. Ada takdir mu'alak yang dapat diubah. Itu gimana Bi penjelasannya? Oke. Ada takdir Tuhan yang sudah pasti, ini tidak bisa berubah. Ada lagi takdirnya yang istilahnya bergantung. Kalau Abi bisa beri contoh, kita ambil dalam kehidupan keseharian kita. Ada ajal mubram, ada ajal mu'allak. Ajal ini sudah pasti, kamu usaha atau tidak usaha, pasti mati. Tapi ada ajal yang mu'allak. Allah berfirman, kalau orang ini silaturahim, kalau orang ini berdoa, ajalnya yang mu'allak ini bisa itu. Jadi ada upaya. Karena itu Nabi bersabda, siapa yang ingin diperpanjang usianya, maka hendaklah dia bersilaturahim. Jadi ada yang tergantung. Nah, yang tergantung ini kita bisa usahakan. Itu juga sebabnya kalau kita merujuk kepada Al-Quran, dikatakan qada ajalan wa ajalum musamma indahu. Allah menetapkan ajal, batas akhir tertentu, tetapi ada lagi batas akhir yang mubram yang tidak bisa diganggu. Jadi memang ada itu pandangan ulama-ulama yang membagi takdir pada qada mubram yang pasti dan qada mu'allaq, qada yang masih tergantung. Oke. Terakhir Abi, kalau kita kan diminta untuk beriman kepada takdir, apakah ada penjelasan tambahan selain tadi panduan Abi tetap berusaha, selalu berdoa gitu ya, berserah diri kepada Allah? Ada komponen lain nggak Abi untuk meyakinkan bahwa kita memang sudah memenuhi rukun iman ini? Menerimanya. Kita menerimanya, tidak menggerutu. Boleh lebih sedikit nggak? Oke lah, ya, semakin mantap imanan, semakin tidak menggerutu. Ya toh? Jadi jangan berkata, katakanlah dia meninggal, seandainya dulu dia begini. Jadi nggak ada penyesalan tidak gitu ada ya, penyesalan. Nggak ada penyesalan. Ini memang kehendak Tuhan begini. Itu namanya iman. Kita iman bahwa kita percaya bahwa ini ketetapan Tuhan. Saya tidak bisa ubah lagi. Tapi saya sudah berusaha. Iya. Jadi kata kuncinya sebetulnya adalah berusaha. Karena penyesalan gitu ya, apalagi menyalahkan Allah itu terjadi pada saat kita merasa bahwa kita kurang berusaha, dan kita usaha itu bukan hanya semata-mata apa yang kita lakukan, tetapi termasuk doa, termasuk upaya untuk terus-menerus menyerahkan diri kepada ketentuan Allah. Terima kasih Abi, terima kasih semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk bergabung kembali bersama kami pekan depan, tetap di Memahami Islam bersama Muhammad Quraisy Shihab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Metro TV